Citra Yunita, sosok yang belakangan juga menjadi penyanyi dangdut dan sudah dianggapnya sebagai bagian dari keluarga. Tapi dulu sih pernah saya jatuh cinta kepada seorang wanita dulu yang sekarang mungkin namanya juga masih tetap ada di hati saya. Saya benar-benar mengalami cinta yang benar-benar cinta yang sudah berlebihan. Jadi aku main ke kos-kosannya. Dari kos-kosannya itu aku ditarik sama abang aku yang nomor 1, diusir dari kos-kosannya dia. Suruh pulang. Pulang lo. Ngapain lo di sini? Ayo pulang. Ini abangnya yang ngusir Bang Ipul dari kos-kosan. Bukan Ini tersangkanya. Suruh pulang. Oh bukan ngusir, suruh pulang. Suruh pulang. Kenapa Bang? Itu mengkhawatirkan soalnya. Ibu saya nelpon. Leh kemari, kenapa? Ini si Saipul gak pulang-pulang nih. Gitu. Dia bilang katanya, maunya disuruh. Iya kan? Jadi saya nih tersangka nih. Ini ada Citra Yunita, tepuk tangan dulu dong buat Citra Yunita. Inilah yang namanya mantan pacar Bang Ipul dari SMA, ya kan? Terus juga yang kemarin udah langsung menjenguk Bang Ipul ya? Akhirnya udah ngobrol sama Bang Ipul? Udah sempat Ngobrol apa sih sama Bang Ipul? Biasalah tentang kasusnya, dia juga lagi sangat sedih banget lah, butuh support dari teman-temannya gitu ya kan. Dari pihak keluarganya juga. Dia sempat titip pesan buat semuanya, juga minta didoain supaya masalah ini cepat selesai. Kalau Citra sendiri sebagai orang yang kena Saipul dari dulu, kira-kira kalau dengar ada kasus ini tuh gimana dalam benak Citra, apa yang dipikirkan? Ya saya sih ngeliat Saipul tidak mungkin seperti itu ya. Dia sosok anak yang baik, anak yang polos, taat beribadah. Ya nggak mungkin lah dia melakukan hal seperti itu gitu. Oke, sempat menjenguk berapa kali? Kemarin kan di BNN ketemu ya, cuman ketemu aja nggak ngobrol. Nggak ngobrol, itu dari jarak jauh. Dari jauh. Itu pun Ipul nggak ngeh pas lagi aku datang, itu aku udah duduk lama di situ. Ipul lagi habis sholat ya kalau nggak salah ya, habis sholat. Terus di situ banyak orang-orang dari BNN, dihadang-hadang begitu. Terus Ipul itu baru pas saya beginiin itu baru ngeh gitu loh. Hei Citra! Terus di situ saya, ya Allah, padahal saya tuh dari tadi duduk di sini. Berarti kan dia istilahnya, ya ampun, Lagi pikirannya lagi kemana? lagi linglung gitu mungkin ya kan. Blanknya. Lagi ngeblank. Oke. Tapi kalau Citra lihat sendiri kondisinya Bang Ipul pada saat ngobrol itu kayak apa sih? Sedih banget, marah kah, atau bingung, atau apa? Kalau saya lihat kemarin seperti orang bingung ya Mbak ya. Mungkin dia juga sampai dia shock, karena mungkin nggak pernah mengalami musibah seperti ini. Apalagi dia itu kan orangnya panikan yang saya tahu. Orangnya panikan? Iya. Oke. Jadi nggak bisa langsung langsung Mikir dengan jernih gitu? Nggak bisa dia itu. Panikan masih memang? polos anaknya itu. Masih polos? Iya, maksudnya polosnya tuh lugu. Lugu sebetulnya. Enggak, ini buat pertanyaan intermezzo aja nih ya, biar nggak terlalu serius gitu ya, Pak Haji Soleh. Benar nggak sih, Bang Ipul tuh kalau ngajak ngobrol polisi tuh sambil ikut nyanyi-nyanyi juga gitu, kayak biasanya gitu nggak sih? Oh, kemarin sih nggak tahu ya karena saya nggak bisa masuk. Ya. Tapi kalau dia kan apa juga nyanyi kan. Iya. Ya. Terus kemarin ketemu Pak Haji Soleh masih ada Ya nyanyinya? Udah enggak, nggak ya? hilang lah itunya lah. Aduh, Kan kasihan. shocknya dia pikir, wah apa yang terjadi nih kan. Saya pikir masih nyanyi-nyanyi juga. Enggak ya. Enggak. Oke, baiklah. Nih Citra sempat keadaannya seperti itu tadi ya. Terus kemudian kalau ini kan banyak sekali tudingan, oh Bang Ipul begini, begitu. Kalau menurut Citra sendiri yang tahu Bang Ipul dengan tudingan terhadap Saipul saat ini, apa tanggapan Citra? Ya setiap manusia itu kan berbeda-beda pendapat ya Kak ya. Apalagi kan Ipul itu lagi di atas, namanya lagi naik. Mungkin ada seseorang yang ingin menjatuhkan, bisa jadi gitu ya kan Mbak ya. Kita kan nggak tahu hati orang ya, mana yang baik, yang mana tidak ya gitu kan. Kalau saya lihat dari saya sendiri, Ipul itu taat beribadah gitu loh. Dan orangnya baik banget gitu. Mungkin dari kepolosannya itu bisa dimanfaatkan dengan orang lain. Ini Citra termasuk yang menjunjung, masih memberikan support kepada Bang Ipul. Ada yang menghujat Citra Yunita nggak? Sampai sekarang ini alhamdulillah belum Nggak ada. ya. Oke, baiklah. Tapi bagaimana tanggapan ini Pak Haji Soleh juga dan Citra terhadap orang kemudian ramai-ramai ada menghujat Ipul dengan berbagai macam tuduhan. Dan Nggak karena ini apa-apa, nggak tuduhannya masalah juga ya. serius. Karena memang kalau saya sih nggak menyalahkan masyarakat ya. Karena kan dia melihat seperti kayak tadi tayangan tadi kan. Yang inilah sosok DS. Padahal itu Apri. Asistennya Ipul. Asistennya Ipul ya. Artinya orang kalau misal dia harus begitu menerima kemudian apa namanya dia menyimpulkan negatif ya itu hak gitu. Kita tidak akan memaksakan gitu kan. Ya artinya kita nggak akan memaksakan orang harus percaya, orang harus suka dengan Saipul Jamil, nggak masalah. Dan kita menerimanya itu sebagai ujian, ya
ujian kesabaran, ujian dari bagian hidup gitu kan. Kalau penangguhan penahanannya ditolak polisi, penyidik Ya itu bagaimana? hak polisi, gitu kan nggak ada masalah. Kita kan Usaha ada aja. upaya-upaya lain kan gitu. Kan nggak semua orang itu di negeri ini tidak lurus kan. Oke. Iya. Masih banyak yang lurus. Kalau misalnya nanti kalau sampai pengadilan dan hasilnya memang apa ya istilahnya tidak memihak pada Saipul Jamil, tapi memihak pada pelapor gitu. Bagaimana tanggapan? Ya nggak ada masalah. Artinya kalau saya dalam hal ini bukan membela babi buta ya. Kalau memang adik saya salah, ya silakan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, gitu kan? Dengan hukum yang setimpal. Tetapi bila tidak gitu, saya akan membela sampai kapanpun, itu aja. Ya bagaimanapun keluarga kan pasti kita tetap harus bela ya. Terus bela, oke, baiklah. Ada berikut tayangan mengenai Dewi Persik. Ini juga sekaligus, ini ada Dewi Persik juga memberikan dukungannya. Pak Haji Soleh Ya. masih bertemu dengan mantan adik ipar? Udah lama juga nggak ketemu. Oke, kita lihat seperti apa dukungan Dewi Persik berikut ini. Bagaimanapun dia pernah jadi suami saya. Di saat saya mau menikah dengan Mas Saiful berarti tandanya saya menerima apa adanya. Jadi 2006 kalau nggak salah tanggal 26 Mei kami menikah. Kemudian saya bercerai tahun 2008. Kalau tidak salah pun itu bulan Januari. Iya. Jadi bukan masalah apapun yang terjadi. Saya pun kadang-kala berada di kursi pengadilan tuh saya itu sudah trauma gitu. Karena dikit-dikit saya mau dicerai, dikit-dikit mau dicerai gitu. Sedangkan saya tidak pernah selingkuh. Kita sama-sama berdoa semoga masalahnya selesai. Kasihan kan gitu. Saya yakin pasti musibah itu akan terjadi ke kita. Kapan waktunya itu pasti orang hidup tuh pasti dapat musibah. Ya semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat Mas Saiful.